Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ikhwah wa akhwati fillah. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih pada kitab as-salat dan kita masih pada pembahasan seputar salatul Jumu'ah, ya salatul Jumu'ah. Dan tema kita di kesempatan pagi hari ini berkaitan tentang ma yubahu lil khatib fil khutbah. Perkara-perkara yang dibolehkan bagi seorang khatib ketika sedang berkhutbah. Ya, ketika sedang berkhutbah. Jadi pembahasan ini akan menjelaskan bahwa perkara-perkara ini ketika yang melakukan adalah seorang khatib maka diperbolehkan. Ya, tidak masalah. Yang pertama jamaah sekalian, al-iktimadu ala asr aw nahwiha fil khutbah. Yang pertama bersandar kepada aso, tongkat, atau yang sejenisnya di dalam khutbah. Ya. Sehingga seorang khatib tidak masalah. Dia bersandar dengan memegang tongkat, ya. Atau mungkin bersandar di pohon dan lain sebagainya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dalilnya fi hadisil Hakam bin Hasni, ya, al-Qulafi, al-Qulafi. Fi qissati wufudihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kisah ketika beliau diutus ya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini disebutkan fa aqamna biha ayyaman. Maka kami pun tinggal di Madinah beberapa hari. Syahidna fihal Jumu'ah, dan kami ya, menyaksikan salat Jumat ya di Madinah ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama mutawakkian ala asr. Maka Rasulullah berdiri bersandar kepada aso, tongkat. Atau kaus, kaus itu ya apa namanya? Busur ya. Fahamidallah wa asna alaihi. Maka beliau pun memuji Allah dan menyanjungnya. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi bersandar ya di atas atau bersandar kepada tongkat. Nah, sehingga ini menunjukkan dibolehkan bagi seorang khatib ketika sedang berceramah atau berkhutbah bersandar dengan tongkat. Tidak masalah. Ya, kalau di sebagian masjid ya pakai tongkat besar ya. Pakai itu dibolehkan ya. Diperbolehkan, tidak masalah. Begitu pula dalam hadis yang lain, wa fi hadis Fatimah binti Qais fi qissatil jassasah. Ya, ini hadisnya panjang dari Tamim Ad-Dari ya, ketika bercerita tentang Dajjal. Jadi ada jassasah ini binatang ya masalahnya yang menghabarkan tentang keberadaan Dajjal. Ya, keberadaan apa? Dajjal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ana bimihsoratihi fil minbar. Nabi bersabda dan beliau menekankan ya tongkatnya di atas mimbar. Hadhi Thaibah, ini adalah Madinah. Wal mihsarah, jadi mihsarah itu ma yumsikuhul insan min asa au ukaza. Jadi mihsarah itu sesuatu yang dipegang oleh
orang-orang baik berupa tongkat ataupun sejenisnya. Nah, sehingga di sini pun menunjukkan Nabi ya, berpegang dengan apa? Tongkat, bersandar dengan tongkat. Ketika tadi ya memperingatkan tentang hadis kisah Tamim Ad-Dari, ya, tentang jasasa binatang yang semuanya berbulu tebal ya, yang menggambarkan tentang keberadaan Dajjal. Kemudian masalahnya yang kedua di antara perkara yang dibolehkan bagi seorang khatib an yukallima man syaa minal hadirin li hajatin. Jadi boleh bagi seorang khatib berbicara dengan siapapun yang ia kehendaki dari jamaah yang hadir ya. Li hajatin, karena suatu hajat. Contoh gini ya Mas, ketika khatib berceramah lupa. Nah, ini ayat yang keberapa, surat apa? Kemudian bertanya dengan jamaah, maka diperbolehkan. Yuk afan jamaah, barangkali panjenengan ada yang tahu ini surat apa ya? Maka diperbolehkan jamaah. Dan yang diajak bicara pun boleh bicara. Jadi jamaah itu dibolehkan berbicara satu dengan khotib, tidak masalah. Yang kedua, ketika khotib tidak sedang berceramah. Contoh ketika misalkan naik mimbar, assalamualaikum, duduk, kemudian muadzin sedang mengumandangkan azan. Maka ketika seperti ini, maka jamaah masih boleh berbicara, tidak masalah. Atau nanti ketika duduk di antara dua khutbah, maka jamaah boleh berbicara. Adapun ketika khotib sedang berceramah, maka tidak dibolehkan, tapi wajib diam, wajib diam. Sehingga termasuk ketika diajak bicara oleh khotib, maka boleh jamaah yang diajak bicara untuk jawab, boleh. Ya, tidak masalah. Ka'an ya'muru ad-dakhil bi salati raq'ati at-tahiyyati au an ya'muru man yatakhatta riqab bil julus. Ya, contohnya seperti khatib yang memerintahkan orang yang baru datang disuruh untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, misal contoh ada yang masuk, kok langsung duduk. Maka khatib boleh mengingatkan, ya, mohon maaf, tadi yang baru datang silakan berdiri dulu sholat tahiyatul masjid. Boleh, enggak masalah. Ya, diperbolehkan. Atau mungkin ada yang ribut ya anak-anak, diingatkan. Ya, mohon maaf anak-anak untuk diam, ya. Jangan mengganggu yang lainnya. Itu dibolehkan. Ini diperbolehkan. Atau memerintahkan seseorang yang melangkai ya pundak-pundak jamaah diingatkan untuk duduk. Ya, jangan melangkai pundak-pundak jamaah yang lain. Au an yas'ala ahadahu an syai'in, atau bertanya kepada salah seorang dari jamaah tentang sesuatu. Ya. Au an yujib man sa'alahu, atau ya, menjawab pertanyaan dari jamaah. Ketika ceramah ternyata ditanya oleh jamaah, ya, maka boleh. Nah, sehingga khutbah Jumat itu dialog pun tidak masalah, jamaah. Diperbolehkan. Ya. Seperti ketika Nabi ceramah, datang seorang Arab Badui ya, mengadukan tentang kekeringan. Dan itu ketika Nabi sedang berceramah. Nah, sehingga dari sini menunjukkan dibolehkan ya. Misalkan jamaah ingin bertanya kepada khotib yang sedang berceramah, maka boleh. Ya, tidak masalah. Au ya'muru ahadahum bid-dukhul wa nahwi dzalika, atau memerintahkan salah seorang dari mereka untuk masuk. Misalkan posisinya penuh ya, ada orang jamaah yang kepanasan di luar. Maka disuruh merapat. Ya, diperbolehkan. Atau sejenisnya. Wa kullu dzalika tsabata 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan semua ini ya, tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya Nabi pernah melakukan ya, atau dibolehkan ya. Wa la'allahu taqaddam ba'du dzalika wa ya'ti ba'dun insyaallah. Ya, barangkali sebagian sudah dibahas dan sebagian yang lain insyaallah akan dibahas. Ya, akhmaqa. Jadi yang kedua dibolehkan khatib berbicara dengan jamaah. Ya.
baik itu bertanya ataupun menjawab, tidak masalah. Ats-tsalisah atau ats-tsalis yang ketiga, hassun nasi 'ala tasadduq 'ala fakirin idza ra'ahu. Di antara perkara yang dibolehkan bagi seorang khatib menganjurkan jamaah untuk bersedekah kepada orang fakir ketika dia melihat ada orang fakir yang datang, misalkan. Dalilnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, "Ja'a rajulun yaumal jumu'ah." Jadi datang seorang laki-laki di hari Jumat, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub, dan Nabi ketika itu sedang berkhutbah. Jadi ketika Nabi sedang berkhutbah, datang seorang laki-laki, ya, bihaiati baddatin, dalam kondisi apa? Berpakaian lusuh, ya, berpakaian lusuh. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bertanya kepadanya, "As-shalaita?" Apakah kamu sudah sholat? Qala, maka laki-laki itu menjawab, "La, belum wahai Nabi." Maka dia mengatakan, "Sholli raq'atain." Salatlah 2 rakaat. Wa hatsan nas ala shadaqah. Kemudian Nabi pun, ya, menganjurkan kepada para jamaah untuk sedekah. Fa'alqaw thiyaban, maka mereka melemparkan, ya, pakaian-pakaiannya, fa'atuhu minha thawbaini. Maka, ya, ia pun memberikan, ya, kepada laki-laki itu, ya, dari pakaian tersebut 2 pakaian. Ya, dua pakaian. Ya, untuk mengumpulkan sedekahnya, ya, mengumpulkan sedekahnya. Tanbih jamaah, catatan. At-tasadduq 'alal fakir fil khutbati mahmulun 'ala ma idza sakatal imamu 'anil kalam. Catatan. Sedekah kepada orang fakir ketika khutbah, ini maksudnya ketika khatib sedang diam, ya. Ketika khatib sedang diam, artinya tidak sedang berceramah. Boleh, silakan. Ya, artinya ngumpulin apa, sedekah. Khatib sedang diam, maka boleh, ya, silakan. Wa amma man intashara fi masajidil muslimina fi qiyamin khadimil masjid fi min qiyami khadimil masjid bil murur 'ala al musallin bi sunduq yajma' fihi shadaqatihim, ya, wal imamu yakhthub fala syak fi annahu ghairu masyru'. Ya. Adapun ya masalian yang tersebar, ya, di masjid-masjid kaum muslimin, yang di mana, ya, pengurus masjid, ya, dia berjalan di apa namanya, tengah-tengah orang yang sholat sambil bawa kotak, muter misalkan. Mengumpulkan sedekah sedangkan imam sedang berceramah misalkan. Maka tidak diragukan bahwa perkara ini tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Jadi boleh, dalam arti mengumpulkan sedekah dengan catatan khatib sedang diam, tidak sedang berceramah. Atau khatib yang nyaranin, ayo silakan kumpulkan sedekah. Ya. Maka boleh. Tapi kalau kemudian khatib sedang berceramah, tidak boleh jamaah. Wajib semuanya diam. Wajib semuanya diam. Ya, karena bergerak saja, main kerikil itu menyebabkan apa? Sholat Jumatnya tidak dapat pahala. Jadi sah menggugurkan saja. Pulang-pulang nggak dapat pahala. Apalagi menggerakkan sesuatu yang lebih besar dari itu jamaah. Jadi mungkin sebagian orang yang membolehkan, ya, apa namanya, bergerak atau memutarkan kotak ketika khotib sedang berceramah, mungkin berhujat dengan ini, ya, dengan kisah ini. Tetapi masalahnya ini maksudnya bukan ketika khotib sedang berceramah. Ini maksudnya khotib ketika sedang diam. Itu boleh, tidak masalah. Makanya ketika adzan itu masih boleh. Ya, adzan segera diputarkan, tidak masalah. Kenapa liumumil adillatil amirati bil insati lil khutbati wa tahrimil kalam. Ya.
Karena berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk diam mendengarkan khutbah dan haram berbicara dan bermain-main ya ketika sedang berkhutbah. Sehingga ingat jamaah sekalian, jangan sampai kemudian capek-capek datang ke masjid ternyata hanya sekedar menggugurkan kewajiban Jumat. Kenapa? Main-main. Ya main-main. Kemudian Mas Ar-Rabi atau Ar-Rabi qat'ul khutbati linshigolin ta'arrad lahu thumma ya'udu li khutbatihi. Jadi di antara perkara yang lain yang dibolehkan bagi seorang khatib, qat'ul khutbah, memutuskan khutbah, berhenti dulu. Ya, karena ada keperluan secara tiba-tiba, ya kemudian kembali lagi. Ya, ada keperluan kemudian khatib diam, dia cari sesuatu yang dibutuhkan, setelah itu kembali lagi ceramah. Dan itu dibolehkan ya, tidak masalah. Wa fi hadza ahadits minha di antara dalil yang menunjukkan hal ini di antaranya hadis dari Jabir bin Abdullah tentang kisah ketika Nabi menjadikan mimbar ya. Menjadikan apa? Mimbar, ceramah di atas mimbar. Ba'da an kana yakhthub ala jad'i nahlatin. Yang dimana sebelum-sebelumnya atau beliau itu ceramahnya di atas apa? Sebatang kurma. Sehingga kurma ini ketika Nabi pertama kali beliau khutbah Jumat di atas mimbar nangis sama. Karena sebelum-sebelumnya ketika belum dibuat mimbar, Nabi kalau ceramah ya, di atas sebatang pohon kurma ini atau bersandar ya dengan sebatang kurma tersebut. Dan ketika mimbar itu dibuat, akhirnya Nabi tidak lagi bersandar. Ya. Falamma kana yaumul jumu'ah dafa ilal mimbar. Ya, maka ketika di hari Jumat, maka beliau apa namanya? Naik di atas mimbarnya atau ceramah di atas mimbar rokamakon. Fa sahatin nahlatu siyahas sobi. Maka pohon kurma itu pun teriak seperti teriakan anak bayi. Dan ini juga menunjukkan jamaah bahwasanya seperti kurma kemudian pepohonan mereka juga sama berzikir ya. Cuma zikirnya beda ya, tidak mungkin kita dengar ya. Tapi mereka berzikir. Mereka berzikir jamaah. Ya. Thumma nazala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadammahu ilaih. Maka Nabi pun turun dan segera apa? Ya, apa namanya? Memeluk pohon kurma tersebut. Ya innu ani nasabi alladhi yaskun. Kemudian pohon kurma itu pun mulai mengerang, artinya apa? Mulai meredah sampai diam. Seperti anak kecil ketika disekap kemudian mulai tenang. Ternyata teriak. Ya. Qala ia mengatakan kanat tabki ala ma kanat tasma minad dzikri indaha. Jadi pohon kurma itu nangis ya. Kenapa? Karena mendengarkan zikir yang biasa didengar di sisinya. Karena biasanya Nabi menyampaikan apa? Mau itu di samping pohon kurma tersebut. Tapi ketika mimbar dibuat, akhirnya Nabi ceramahnya di mimbar. Sehingga pohon kurma itu menangis. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian ketika Nabi sedang berceramah karena ada keperluan, beliau turun. Nah, sehingga ini dibolehkan ketika misal ada hajat, boleh memutuskan ceramah dulu, kemudian ambil hajatnya. Ya, termasuk misalkan yang ketika ceramah ternyata ya, pengen pipis. Boleh khotibnya turun, pipis dulu, kemudian lanjutkan lagi, tidak masalah. Ya tidak masalah. Nah, cuma di kita ya kadang mungkin ribut jamaah. Nah, ini khotibnya gimana? Ya karena tadi kejahilan kita. Karena sesuatu yang disyariatkan kadang dianggap aneh. Padahal masalahnya di kita karena kita nggak belajar. Akhirnya dibolehkan. Ya, dibolehkan khotib kemudian buang hajat dulu, setelah itu balik lagi, misalkan ceramah lagi, tidak masalah, dibolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya kemudian masalah wa hadis Abi Rifa'ah. Kemudian dari yang lain hadis dari Abu Rifa'ah qala beliau mengatakan intahaitu ilan nabi wa huwa yaktub. Ya, maka saya pun
mendatangi Nabi ketika beliau berkhutbah ya. Qala faqultu ya Rasulullah ya. Maka saya mengatakan ya Rasulullah, rajulun gharibun jaa yas'alu an dini. Ada seorang laki-laki asing datang bertanya tentang perkara agamanya. La yadri madinuh, di mana dia tidak tahu tentang perkara agamanya. Qala maka Nabi pun dia mengatakan, maka Nabi ya menghadapku ya. Wa taraka khutbah dan meninggalkan khutbahnya sampai mendatangiku. Fa utiya bi kursi, maka didatangkan kursi. Hasibtu qawaimahu hadidan ya, saya mengira apa namanya kaki-kaki ya dari kursi tersebut terbuat dari hadid, besi. Qala maka ia mengatakan fa qa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala yu'allimuni, maka Nabi pun ya duduk dan mengajariku tentang apa-apa yang Allah ajarkan. Kemudian beliau kembali lagi berkhutbah dan menyempurnakan sampai akhir, menyelesaikan sampai akhir. Jadi Nabi duduk dulu, ajari orang tersebut, kemudian ya kembali lagi ceramah. Ya. Sehingga ini dalil yang menunjukkan boleh ya menghentikan ceramah karena ada hajat. Setelah itu melanjutkan khutbahnya, boleh. Ini diperbolehkan. Yang kelima jamaah sekalian, al-faslu bainal khutbah was-sholati linsyighali bil hajati ta'arradu lahu. Memisahkan antara khutbah dengan sholat ya karena suatu hajat yang datang tiba-tiba. Hajat yang tiba-tiba. Dari Anas beliau mengatakan, laqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya pernah melihat Nabi ba'dama tuqamus shalah, ketika ya iqamatus shalah, yukallimuhu rajulu, maka Nabi pun ditanya oleh seorang sahabat. Yaqumu bainahu wa bainal qiblah, yang dimana dia berdiri di antara ia dan kiblat. Ya. Famazala yukallimuh, maka dia pun terus berbicara dengannya. Falaqad ra'aitu ba'dona yan'as. Kata beliau, saya melihat sebagian kami itu ada yang sampai ngantuk. Kenapa? Min tuli qiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saking lamanya Nabi berdiri bicara dengan sahabat tadi. Nah, sehingga arti ini jamaah sekalian, ketika misalkan selesai khutbah ya kemudian qomat, ternyata ada keperluan, maka tidak masalah, tidak harus kemudian qomat langsung sholat. Ya, maka boleh misalkan ketika khotib misal perlu untuk meluruskan shawl ya, diperiksa semuanya, boleh, tidak masalah. Atau mungkin keperluan yang lain ya, keperluan yang lain. Nah, maka ini tidak masalah, diperbolehkan. Kemudian masalah yang ikhwan wa akhwat fillah, af'al makmumin hal, bagaimana perbuatan makmum ketika sedang ya, khotib berceramah. Yang pertama masalah yang ad-dunu minal imam, mendekat dari imam. Jadi ingat, yang disunahkan bagi jamaah ketika khutbah Jumat mendekat, ya, mendekat ke imam. Yang kemarin ditanyakan, mana yang afdal jamaah ketika shaf kedua dekat dengan imam atau shaf pertama? Jawabannya ketika khutbah yang dekat itu lebih afdal. Beda kalau sholat itu shaf pertama ya, paling afdal. Tapi ketika mendengarkan ceramah ataupun mau'izah atau mungkin ya kajian-kajian ya, maka yang afdal yang dekat dengan imam. Ya, kenapa? Agar bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang khotib, seperti itu jamaah. Jadi sunnah bagi kita untuk mendekat ya. Dalilnya dari Samurah bin Jundub, beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, turut dzikra, hadirlah kalian untuk mendengarkan khutbah. Wadnu minal imam, dan mendekatlah dari imam. Fa innar rajula, karena seseorang la yazalu yuba'idu, ya, karena seorang yang terus-menerus menjauh dari khotib,
hatta yu'akhkharu fil jannah, hingga dia akan diakhirkan masuk surganya. Wa in dakhalah, walaupun dia masuk. Ya, sehingga zaman salian orang-orang yang sukanya jauh dengan khatib, ya, maka akan diakhirkan masuk surganya. Walaupun dia masuk jemaah, masuk surga, kan dia muslim, tapi potensi diakhirkan masuk surganya. Sehingga kalau kita ingin ya, disegerakan masuk surga, dekat ke imam. Maka ini perlu ya sunnah ya. Mendekat ke imam bukan menjauh dari imam, bukan. Maka kalau misalkan hari Jumat, praktekkan ya, mendekat, mendekat ke imam. Dan kemudian cari posisi paling jauh ya, biar aman. Biar nanti pas tidur tidak ketahuan. Oh, jangan masalahnya. Dekat dengan imam biar dapat pelajaran. Ya, biar apa dapat pelajaran. Karena kalau yang sukanya jauh-jauh sama masalahnya, tadi ya khawatir dia dijauhkan atau diakhirkan masuk surganya. Kemudian wa an Aus bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, man iktasala yaumal jumu'ah wa ghassan. Barang siapa yang mandi di hari Jumat wa ghassala, dan membuat orang itu mandi. Apa jamaah? Membuat orang itu mandi ya mungkin ya Mas ini bisa menggauli ya. Menggauli istrinya jadi mandi. Ya. Tapi ini bagi yang sudah beristri ya. Wa ghada wabtakar, kemudian berbagi-bagi dan bersegera mendatangi ceramah. Wa masya wala yarkab, dia jalan kaki tidak naik kendaraan. Wa dana minal imam, dan mendekat dari imam. Wa ansat, dan diam. Walam yalgu, dan tidak melakukan hal yang sia-sia. Kana lahu bikulli khutwatin ya amalu sanatin. Maka jamaah sekalian, ya, baginya dengan setiap langkahnya mendapatkan amalan 1 tahun. Mendapatkan seperti beramal satu tahun. Ya Masya Allah jamaah, ini luar biasa ya. Tapi ya tadi bagi orang-orang yang paham. Ya, bagi orang-orang yang paham. Ya, mandi kemudian ya, yang punya istri ya, berhubungan badan dengan istrinya, segera ke masjid. Ya, tidak kemudian menunda-nunda. Oh, nantilah datangnya pas dengar azan. Ya, ini karena sebagian kita seperti itu. Wabil khusus ya di sebagian apa namanya kantor-kantor itu seperti itu jamaah. Jadi teman-teman kita itu kadang-kadang memang sengaja adzannya ada 2. Karena mereka kalau tidak dengar adzan nggak mau ke masjid. Ya, kalau sudah dengar adzan baru mau ke masjid. Ya. Makanya siasatinya apa? Ada dua adzan. Adzan pertama biar nyuruh mereka ke masjid. Tapi pun ternyata ya kadang-kadang ada yang memang sengaja ya. Artinya ketika sudah khotib berceramah. Ya. Ya. Kalau dia tahu fadilahnya ini jamaah luar biasa jamaah. Justru diperintahkan untuk segera ke masjid, bukan bersantai-santai. Ya. Dikhawatirkan tadi ya, diakhirkan masuk surganya. Ya kemudian yang masalah tsaniyah yang kedua, istiqbalul imam biwujuhihim wa huwa yahtub. Jadi menghadap ke imam dengan wajahnya di saat khatib sedang berceramah. Jadi bukan membelakangi. Menghadap imam, melihat. Ya. Yustahabbu lil makmumin, dianjurkan bagi para makmum untuk menghadap imam dengan wajahnya ketika imam sedang berkhutbah. Lihat. Bahkan diceritakan dalam sebuah hadis itu apa? Sahabat melihat wajah Nabi itu memerah. Tadi memang melihat, ya, bukan apa? Bukan melihat ke arah yang lain. Wala yasihu fi hadha syai' ya, marfu'un 'ani Nabi. Ya, tidak ada dalil yang sahih tentang perkara ini yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin sabata 'an Ibni Umar, tetapi telah tetap dari sahabat ya, Abdullah Ibnu Umar, annahu kana yaqudul imam hatta yastaqbilahu, bahwasanya beliau
Ya. Ketika khatib sedang duduk di mimbar itu, beliau tetap menghadapnya. Jadi tetap menghadap apa? Menghadap imam. Begitu pula dari Anas annahu jaa'a yaumal jumu'ah. Bahwasanya beliau datang di hari Jumat, fastanada ilal haid. Ya, maka ia pun bersandar kepada haid, ya, tembok, wastaqbalal imam, dan menghadap imam. Menghadap imam. Qala At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi beliau mengatakan, wal amalu ala hadza 'inda ahli ilmi, dan inilah yang diamalkan oleh para ulama dari kalangan para sahabat Nabi dan selain dari mereka. Yastahibbuna istiqbalal imam idza khataba. Jadi mereka menganjurkan menghadap imam ketika imam sedang berceramah. Ya, jadi ingat ya, tidak menghadap ke arah yang lain atau menghadap ke arah bawah. Kenapa? Ternyata ngantuk. Ya jangan. Menghadap imam, fokus. Dan itu diantara resep jamaah biar tidak ngantuk. Lihat gerakan imamnya. Itu penting. Ya. Kemudian yang ketiga, al-insatu lil khutbati wa adamul kalam fi asna'iha. Diam. Ya. Untuk mendengarkan khutbah dan tidak berbicara ketika sedang berkhutbah, sedang imam berkhutbah. Taqaddama fi hadis Salman, telah lewat di hadis Salman, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yaktasilu rajulu yaumal jumu'ah. Tidaklah seseorang mandi di hari Jumat kemudian diam ketika imam berceramah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, kecuali ya dia akan diampuni antara Jumat itu dengan Jumat yang lainnya. Ya, ini di antara fadilahnya. Tapi diam ya, tidak ngobrol sendiri. Ya, tidak ngobrol sendiri. Begitu pula jamaah sekalian dari Abu Hurairah, dia mengatakan anna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah dia bersabda, idza qulta li sahibik yaumal jumu'ah ansit wal imamu yahtub faqad lagauta. Apabila engkau berbicara kepada temanmu di hari Jumat, ansit, diam, diam. Sedangkan imam sedang berceramah, faqad lagauta, sungguh salat Jumatmu telah sia-sia. Bayangkan jamaah sekalian, sekedar ingatkan yang lainnya, ansit, diam. Misalkan lagi ribut, diam, diam, diam. Maka ini juga menyebabkan salat Jumat kita sia-sia. Apalagi ucapan-ucapan yang bentuknya bukan mengingatkan orang. Main-main misalkan, main HP. Ya bayangkan jemaah sedang khotib berceramah main HP, SMS-an lagi. Dan naudzubillah sebagian main game. Sholat Jumatnya sia-sia. Sekedar capek saja jemaah sekalian. Nah, apalagi kalau misalkan yang driver Gojek terima orderan. Pas sedang dengar ceramah, oh ini bahaya lagi jemaah, double ya. Melakukan haram tadi ya, jual beli. Yang kedua sedang khotib berceramah, ya. Ini dosanya berlipat-lipat jemaah. Nah, sehingga perlu diperhatikan. Ya, jangan main-main, ya jangan main-main ketika khotib sedang berceramah. Kemudian masalah wa fi hadisi Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih marfu'an. Hadis ini marfu ya. Wa man lagha wa takhatta riqaban nas, barang siapa yang melakukan tindakan yang sia-sia kemudian melangkai pundak-pundak manusia, kanat lahu dhuhrun, maka baginya salat zuhur. Bukan Jumatan, zuhur ya. Ya. Yakni naqasa ajruh, jadi pahalanya berkurang. Wa lam takun lahu jum'atun kamilah, dia tidak mendapatkan pahala Jumat secara sempurna. Ya. Wa qad dhahabal jumhur ila tahrimi kalamil hadirina ma'a ba'dihim. Ya, jumhur ulama mereka berpendapat haramnya berbicara ya, para hadirin dengan jamaah yang lain, tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Ya. Nah, kemudian masalahnya faidatan, ada dua faidah. Yang pertama, idza takallama ba'dul hadirina fa yajuzu
fayajuzu iskatuhu isyaratan. Ketika sebagian orang yang hadir berbicara, maka dibolehkan berisyarat agar apa? Mereka diam. Itu masih boleh. Tapi kalau bicara, ngesit, diam, nggak boleh. Tapi kalau misalkan, boleh. Ya, tidak masalah. Dari Anas beliau mengatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah di suatu hari berdiri berkhutbah di atas mimbar, qama rajulun, berdiri seorang laki-laki, faqala, ia mengatakan, mata qiyamu sa'ah ya Nabi Allah. Kapan sih kiamat itu tegak ya Rasulullah? Fasakata anhu, maka dia pun diam. Wa asyarun nasu ilaih, maka para jamaah memberikan isyarat. Ya. Maksudnya untuk duduk. Duduk. Ya. Fa'aba, maka dia pun tidak menghiraukan, ya, tidak menghiraukan. Ya. Tapi syahidnya jamaah sekalian, para sahabat memberikan isyarat untuk duduk dan Nabi tidak menegur. Sehingga hal ini tidak masalah. Kalau dengan isyarat boleh. Ya, atau misalkan menjawab salam, ada yang mengucapkan salam dengan isyarat pun tidak masalah. Tapi kalau dengan ucapan ansit, diam, atau jangan ribut misalkan, maka tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Qultu, saya katakan, wa yulhaq bihadza raddus salam ala man sallama fayakunu illa isyarah. Dan masuk dalam perkara ini menjawab salam ketika ada orang yang mengucapkan salam. Tapi ingat ya, dengan isyarat. Kalau dalam sholat itu caranya gini jamaah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, itu caranya. Jadi diarahkan ke bawah. Ya. Tapi jangan kemudian ucapan juga waalaikumsalam, ya batal jamaah. Dengan isyarat saja. Orang lagi sholat misalkan diucapin salam, assalamualaikum. Nah. Tapi jangan kemudian tangan isyarat, ucapan, ya ngomong juga waalaikumsalam, ya batal. Tidak boleh. Jadi doa ketika sholat jamaah, kalau khitabnya kepada manusia batal. Ya, itu dengan domir apa? Kata ganti orang yang kedua. Ka, kuma, kum. Itu batal. Tapi kalau misalkan domir goib, tidak masalah. Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir lahuma. Allahumma gfir lahum. Tidak masalah. Ya. Tapi kalau dengan domir ka, kuma, kum, kamu, kalian berdua, kalian, kalau ditunjukkannya kepada sesama jamaah atau manusia, batal. Tapi kalau kepada Allah boleh. Allahumma anta robbi. Ya Allah, engkau adalah Robku. Tidak masalah. Tapi kepada manusia tidak dibolehkan. Makanya kalau misalkan ada orang yang bersin, misalkan dia mengucapkan alhamdulillah, itu tidak boleh kita mengucapkan ya harhamuka. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Itu nggak boleh jamaah. Ada domir ka. Kalau diucapkan batal sholatnya. Ya. Tapi kalau misalkan ya harhamuhu pakai domir hu, tidak masalah. Ya, tidak masalah seperti itu. Ya. Karena sholat itu tidak boleh ada pembicara apa manusia, tidak boleh. Ya, kemudian maksudnya yang kedua, faidah yang kedua, annal kalam ma'al imam, ya, bahwa berbicara dengan imam itu dibolehkan. Asna al khutbah lil hajati, ketika sedang khutbah karena ada hajat, boleh. Sawa'un ibtada'ahu bil kalam aw radda ala taqlimihi lahu. Ya, baik dia yang memulai berbicara ataupun menjawab pembicaraan, boleh. Dalam hadis dari Anas beliau mengatakan, ya, atau rajulun a'rabi, datang seorang Arab Badui min ahlil badwi, ya dari apa namanya penduduk pelosok, ya. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sedangkan beliau sedang berkhutbah di hari Jumat. Faqala, maka ia mengatakan, ya Rasulullah halakatil masyiyah. Ya Rasulullah, binatang-binatang sudah pada mati. Ini hadis yang menjelaskan tentang salat istisqa. Ya, salat istisqa, ya, istisqa, minta turun hujan. Nah, sehingga meminta turun hujan itu ada 3 macam jam. Boleh dengan salat khusus istisqa, ya, maqam. Atau yang kedua, khatib yang sedang berceramah di hari Jumat berdoa, boleh, enggak masalah.
Atau yang ketiga, hanya doa saja di luar apa namanya, hari Jumat misalkan, atau selain apa khotib yang sedang berkhutbah, dia doa saja. Nah, semua dibolehkan ya, semua diperbolehkan. Ya tidak masalah. Ya, kemudian masalah lihat, wa fi qissati Salik Al-Qutfani lamma dakhala al-masjid fajalasa. Ketika dia masuk masjid langsung duduk. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahtub, dan Nabi ketika itu sedang berkhutbah. Maka beliau ya bertanya, "Hal shalaita rak'atain?" Apakah kau sudah salat 2 rakaat? Qala, maka ketika dia menjawab tidak, Nabi bersabda, "Qum farka' rak'atin." Berdiri, salatlah 2 rakaat. Nah, sehingga ini dalil ya dibolehkan khatib ya memerintahkan jamaah untuk apa? Salat tahiyatul masjid. Ini juga faedah jamaah. Kalau kita masuk masjid, khatib sedang berceramah, maka tetap disyariatkan salat tahiyatul masjid. Tetap. Tetapi ingat ya, jangan diperlama, tapi dipercepat. Dipercepat agar segera mendengarkan khutbah. Ya. Jadi ketika khatib sedang berceramah langsung sholat. Ya. Tapi kalau misalkan kita masuknya ketika muadzin sedang memandangkan azan, maka langsung sholat ya, jangan dengarkan apa azan, jangan. Jadi ketika apa muadzin memandangkan azan, kita baru masuk masjid pas hari Jumat, langsung sholat 2 rakaat. Ya. Jangan untuk jawab azan, kemudian pas khatib sedang ceramah, justru sholat. Ini keliru. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah itu wajib. Wajib jamaah. Jadi segera sholat demi segera mendengarkan khutbah. Ya. Sebagian kita tidak. Dia jawab dulu adzan, setelah itu ketika khatib sedang ceramah, baru sholat. Ini keliru. Keliru jamaah. Harusnya apa? Langsung sholat saja. Biar cepat selesai. Kemudian ketika khatib berceramah, dia dengarkan. Dia mendengarkan apa? Khutbah. Ya. Ini khusus ketika sholat Jumat. Beda kalau misalkan duhur, kita masuk masjid, kemudian muadzin sedang mengumandangkan adzan. Dengarkan dulu. Berdiri ya, berdiri sambil mendengarkan dan menjawab adzan. Setelah selesai baru sholat tahiyatul masjid. Ini kalau selain Jumat. Tapi kalau pas hari Jumat, langsung segera sholat demi mendengarkan khutbah. Ingat, karena mendengarkan khutbah itu wajib. Ya. Jadi tidak apa? Tidak jawab adzan. Kemudian ketika khatib sedang berceramah baru sholat, itu keliru. Karena menjawab adzan itu sedang mendapat. Tapi kalau mendengarkan khatib, itu wajib ya. Sepakat itu wajib. Ya, khutbah Jumat itu wajib. Nah, jadi yang wajib dalam artian disepakati oleh para ulama itu lebih dahulukan. Lebih didahulukan. Ya, kemudian masalah yang ikhwan wa akhwati fillah. Ya, ya saya ringkas. La yajuzu tahot ya, tahotti riqabin nas. Tidak boleh melangkai pundak-pundak manusia. Dan tidak boleh memisahkan antara dua orang yang sedang duduk. Ya, minggir. Nggak boleh sama. Ya, mentang-mentang yang punya masjid, senaknya sendiri. Ya. Atau mungkin sebagian apa? Pesan lapak. Ditaruh apa? Sajadah. Ternyata datangnya terlambat. Ya. Oh, ternyata nggak datang juga jamaah sekalian. Ini kan mengambil hak orang lain. Padahal gini jamaah sekalian, hukum asal dalam uh, fasilitas umum itu, siapa yang datang duluan, dia paling berhak. Itu kaidah jamaah. Nah, contoh misalkan di lapak-lapak, di trotoar misalkan. Bolehkah jualan di trotoar? Itu kembali kepada urf. Kalau urf membolehkan silakan. Tapi kalau urf tidak membolehkan, tidak boleh. Kalau pemerintah melarang ya nggak boleh. Ya. Tapi kalau pemerintah tidak melarang, ini kembali kepada urf. Dan itu hukumnya gini, siapa yang datang duluan dia lebih berhak buka lapak. Ya. Itu boleh, tidak masalah. Tapi kaidahnya gini jamaah sekalian, satu tidak boleh membuat bangunan permanen. Nggak boleh. Kalau dibuat bangunan permanen itu nggak boleh, haram. Yang kedua, kalau misalkan dia sudah tidak jualan di situ, tidak boleh kemudian dijual ke orang lain.
Nah, ini milik negara. Mentang-mentang sudah dari awal dia jualan di situ, kemudian dia ingin apa? Pergi dijual ke orang lain. Ini jual milik siapa jemaah? Kalau kemudian dia beralasan menjual peluang apa? Peluang dalam artian apa jemaah? Usaha. Karena dia sudah lama di situ, jualannya laku, diperkirakan kalau jualan di sini untungnya sekian. Kalau dia menjual peluang, ya ini menjual sesuatu yang majhul, haram, tidak boleh. Karena ini nggak bisa ditakar. Ya. Dan setiap orang itu kadang beda-beda. Kalau yang jualan dia mungkin laris, jualan orang lain mungkin nggak laris, itu nggak boleh. Maka sama seperti masjid. Hukum asalnya siapa yang datang duluan, dia lebih lebih berhak. Sehingga tidak boleh kemudian pasang apa? Lapak. Oh, sajadah ya khusus. Ini untuk yang sudah apa namanya? Ditokohkan di sini dari pagi sudah dikasih sajadah. Itu nggak boleh jamaah. Harusnya apa? Siapa yang datang duluan, dia lebih lebih berhak karena ini fasilitas umum, ya, fasilitas apa umum. Nah, kemudian masalah yang kelima, la yuqimu rajulu wa yaqudu makanahu. Tidak boleh meminta orang lain untuk berdiri kemudian dia duduk di situ. Ah, antum pergi. Akhirnya dia duduk di situ, tidak boleh jamaah. Ya. Kemudian man na'asa falyatahawwal min majlisi. Barang siapa yang ngantuk maka berpindah dari tempatnya. Boleh, tidak masalah. Jadi kalau misalkan pas khutbah Jumat ngantuk, sudah nggak kuat, pindah posisi, boleh. Kemudian hal yajuzu al-ikhtiba fil khutbah. Apakah dibolehkan duduk ikhtiba ketika khutbah? Ya. Dan jamaah sekalian, memang ada hadis yang melarang ikhtiba, tapi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Yang tepat itu lemah. Ikhtiba itu duduk gini jamaah. Ya. Ketika khutib dan berceramah, boleh nggak seperti ini? Ya. Ada yang tidak boleh, ada hadis yang tapi lemah. Ya. Ada yang memberikan alasan kenapa, karena duduk ikhtiba itu potensi apa? Untuk cepat batal. Ya, mungkin cepat kentut ya seperti itu. Nah, sehingga ada yang mengatakan tidak dibolehkan. Tapi yang tepat cuma soal hadisnya lemah. Ya. Tetapi walaupun hadisnya lemah, meninggalkan jauh lebih baik. Meninggalkan jauh lebih baik karena ketika duduk seperti tadi ya, mungkin karena angin masuk, ya, jadi potensi batalnya mungkin lebih apa namanya, lebih memungkinkan. Nah, sehingga hindari seperti itu. Ya. Begitu pula mungkin ya secara adab mungkin beda ya seperti itu. Masa depan apa khotib dia gini kan kurang kurang beradab jamaah. Ya, kemudian masalah yang idza tadzakkar, ketika seorang dia ingat pas dengar khutbah Jumat. Sholata fardin kana nasiyaha aw nama anha. Ternyata dia lupa belum sholat wajib misalkan. Misalkan subuh. Ya. Dia lupa. Ya. Atau ketiduran, ingat-ingat pas lagi dengar ceramah, oh tadi saya belum sholat subuh. Misalkan. Makanya masalahnya hendaklah dia segera apa? Qadha. Walaupun sedang mendengar khutbah, maka segera dia bangkit. Untuk apa? Untuk qadha apa? Subuh. Misal orang lupa belum subuhan atau dia ketiduran tapi nggak ingat. Nah, giliran ketika mendengarkan ceramah khutbah Jumat dia baru ingat, oh tadi pagi saya ketiduran belum sempat sholat subuh. Maka segera bangkit kemudian sholat subuh qadha. Ya. Nah, ini sang pendapat memang ada yang mengatakan apakah qadha apa ada? Ada yang mengatakan ada karena orang yang lupa dari sholatnya, waktu sholatnya itu ketika dia ingat. Ya, baik qadha ataupun ada, intinya dia segera sholat. Dan itu dibolehkan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kenapa? Ya karena memang itu wajib jamaah. Wajib dia sholat. Ya wajib dia sholat seperti itu. Dan dia sabda Nabi man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika. Barang siapa yang lupa dari sholat atau ketiduran, ya, maka sholatlah ketika dia ingat dan tidak ada kafaroh kecuali ya itu saja. Segera sholat seperti itu. Nah, sehingga ya Mas Alian, ini beberapa hal yang dibolehkan bagi makmum ya, untuk dilakukan ketika mendengarkan khutbah. Ya. Adapun yang masalah yang terkait tentang tata cara sholatnya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, ya barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Ya, fadhol. Oh, nah.
Bolehkah jamaah saleh, jamaah nulis ringkasan dari isi ceramah, khatib jamaah? Wallahu a'lam jamaah, ya. Kalau kita merujuk kepada hadis, main kerikil tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Nulis itu termasuk mana jamaah? Perbuatan yang sia-sia atau bukan? Karena isyarat ada yang mengatakan dibolehkan. Jawab salam boleh, ya. Berarti ada hajat jamaah, dibolehkan. Apakah dikiaskan seperti berisyarat? Kan ada hajat. Walau alam, kalau kita kembali kepada tadi praktek sebagian sahabat dalam artian bolehnya ketika mengatakan ada orang yang berbicara kemudian mengatakan idlis, duduk. Berarti ini nggak masalah, boleh, tidak masalah. Ustaz, tapi kan menggerakkan itu atau kerikil itu nggak boleh. Ya jawabannya, menggerakkan kerikil apa tujuannya jamaah? Ya. Apakah menggerakkan kerikil itu ada manfaatnya? Ini kan hal yang sia-sia, nggak ada manfaatnya. Jadi kalau kita merujuk dengan tadi isyarat dengan tangan dibolehkan, ya, berarti nulis faidah pun tidak masalah seperti itu, tidak masalah. Ya. Tapi bagaimana dengan menggerakkan kotak amal jemaah? Ada faedahnya tidak? Sebagian tetap melarang, tidak boleh. Kenapa? Karena mengkiaskan seperti main kerikil. Sama tidak jemaah? Sebagian tidak membolehkan. Sebagian tidak membolehkan sampai pun menggerakkan kotak amal. Kenapa? Dianggap seperti menggerakkan kerikil, dan kerikil saja dianggap main-main. Dan menyebabkan sholatnya, Jumatnya sia seperti itu. Walau alam jamaah, kalau tadi merujuk mengkiaskan dengan isyarat itu dibolehkan. Tapi kalau ingin lebih hati-hati ya nggak perlu. Ya, makanya jamaah khutbah Jumat itu biasanya berisi tentang nasihat, bukan tentang masalah dalam artian kajian ilmiah yang itu butuh dicatat. Maka seorang khatib itu meringkas, isinya anjuran, targhib, ya. Jadi kalau untuk dicatat pun agak sulit ya seperti itu, karena memang hanya ringkasan saja. Ya, isinya anjuran, hal-hal yang menakuti jamaah misalkan, ya. Tapi kalau seandainya ada yang mencatat dan kita merujuk kepada tadi ya, berisyarat dibolehkan, maka tidak masalah. Tapi kalau kita ikut pendapat yang mengatakan mutlak tidak dibolehkan, bahkan tadi sampai gerakan sedikit saja nggak boleh, berarti lebih hati-hati ditinggalkan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya, ada lagi jamaah? Ya, cukup. Ya, demikian ya Mas Alian. Mudah-mudahan kajian di kesempatan pagi hari ini bermanfaat. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.